wasyahwah wa hufidha minal hawa. Kemudian sungguh beruntung kata Sayyidina Umar orang yang dijaga daripada godaan hawa nafsu. Karena musuh yang terbesar dalam hidup kita ini adalah hawa nafsu, bukan setan. Kalau setan itu, kalau kita tertipu dengan setan itu karena kebodohan kita. Karena kebodohan kita. Makanya pentingnya kita belajar ilmu. Ingatan, Allah sudah katakan kok dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dhaifa. Sungguhnya tipu daya setan itu pada hakikatnya lemah. Cuman kenapa kok kita bisa tertipu dengan setan? Karena kita lebih lemah daripada setan tersebut. Yang paling merusak manusia ini, musuh besarnya adalah hawa nafsu. Makanya ketika perang Badar selesai, para sahabat itu senang. Bagaimana tidak? Peperangan yang begitu luar biasa. Jumlah para sahabat 313 orang, musuhnya berkali-kali lipat. Musuhnya bahkan sampai 1000 ya. Dimenangkan oleh umat Islam, padahal jumlah mereka sedikit, tapi mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga gembiranya luar biasa, sehingga mereka menganggap kalau perang Badar itu adalah jihad yang besar, peperangan yang paling besar seumur hidup mereka. Begitu selesai pulang bersama-sama dengan Rasulullah katakan kepada mereka, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang daripada jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat kaget. Tuh, kalau 313 melawan musuh yang berkali-kali lipat dikatakan jihad yang kecil, artinya nanti jumlah kita akan semakin sedikit dan kita akan melawan musuh yang lebih banyak lagi daripada di perang Badar. Mereka bertanya, ya Rasulullah, adakah jihad yang lebih besar lagi daripada perang Badar ini? Ada. Apa kata Nabi Muhammad? Jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu kita sendiri. Jadi terkadang dalam urusan ibadah, kenapa kok kita malas? Terkadang mungkin bukan godaan setan, tapi terkadang karena memang hawa nafsu kita yang menguasai diri kita. Makanya terkadang setan itu seandainya bisa berbicara dan kita dengarkan suaranya, mungkin banyak yang sambat setan di akhir zaman ini. Kenapa? Kita kan gitu, kalau malas sholat, ini pasti godaan setan. Padahal memang kitanya yang malas ya. Setannya yang disalah-salahkan. Nanti kalau lagi marah-marah sama istrinya, begitu sadar, wah ini saya sudah ditipu sama setan. Bukan setan, hawa nafsu kita kadang ya yang menipu. Yang paling berperan penting merusak hidup ini adalah hawa nafsu. Maka sangat beruntung kata Sayyidina Umar, jika kalian dijaga daripada tipu daya hawa nafsu kalian. Kemudian yang ketiga, sungguh beruntung kata Sayyidina Umar jika kalian terjaga daripada marah atau emosi. Wa qala Wahab Ibnu Munabbih, berkata Sayyidina Wahab Ibnu Munabbih, lil kufri arba'atu arkan. Kekufuran itu terdiri daripada 4 rukun. Orang dikatakan kufur, baik ini kufur yang hakiki, yaitu kufur dalam artian keluar daripada ajaran Islam, atau kufur nikmah ya. Dikatakan kufur nikmah, jadi bisa diartikan 2 kufurnya. Dan kufur keduanya ini memiliki 4 rukun. Apa itu? 4 rukun dalam artian 4 penyebab yang menyebabkan orang itu bisa kafir secara hakikat, yaitu keluar daripada Islam, atau kafir kufur nikmat. Yang pertama adalah ghadab, marah. Orang bisa keluar ke derajat murtad, bisa sampai ke derajat murtad dalam keadaan dia emosi. Contoh kan sering, kalau orang sudah emosi, oh saya tidak takut neraka, saya tidak takut Allah, saya tidak takut sama hukum syariat. Kemudian mungkin seorang suami diajak istrinya, Pak, ayo Pak sholat, tidak direken sama suaminya. Akhirnya si istri agak maksa, Pak ayo
Sudah 3 kali Pak saya ngajak kok tidak direken, marah. Apa sih? Tidak ada gunanya itu sholat, tidak penting sholat itu. Nah, hati-hati. Kalau dia katakan kalimat seperti ini dengan tujuan memang dia mengatakan oh sholat itu tidak penting, dia yakin dalam hatinya, maka dia masuk ke derajat murtad. Kalau orang tidak sholatnya karena malas, tidak sampai murtad. Cuman perlu ditegur, perlu nasihati, bahkan hakim perlu turun tangan itu kalau melihat ada orang-orang yang tidak sholat. Tapi kalau dia tidak sholatnya karena memang meremehkan sholat, menganggap enteng sholat, dan bahkan menganggap sholat itu tidak wajib, murtad. Kadang bahasa-bahasa seperti itu muncul justru ketika emosi. Tidak takut saya, tidak takut sama Allah, tidak takut walaupun nanti akan disiksa di kubur, tidak takut. Terus pokoknya aku senang. Nah ini juga termasuk penyebab orang itu menjadi kafir adalah marah. Yang kedua syahwat, keinginan, kerakusan yang mencoba untuk merusak hidupnya. Terkadang juga menjadikan sebab orang itu keluar daripada Islam atau bahkan kufur nikmat. Dan ini contohnya banyak ya. Orang kalau dalam hal kategori kufur nikmat, orang urus pokok senang disik, urusan nanti siksa ya besok-besok tak istighfar, akhirnya korupsi ya. Disogok mau, apalagi di musim-musim pilkada ya. Untung Tulungagung sudah selesai ya. Yang ditinggal di luar Tulungagung janganlah terima sogokan. Ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyogok dan yang disogok dua-duanya di neraka. Jadi jangan, oh kan saya tidak nyogok, saya kan cuma nerima, ini kan sedekah. Nabi Muhammad sudah mengatakan itu. Nanti akan datang masa di mana sogokan itu akan dikatakan hadiah atau sedekah. Ya ini zamannya. Nah, ini bukan sogokan, ini hadiah. Ini hadiah. Serangan fajar ya. Jam 3 muncul itu semuanya. Hati-hati, jangan terima sogokan. Apapun itu, bukan dalam urusan pilkada saja, dalam urusan apapun, dalam urusan pekerja, apalagi yang kerjaannya berkaitan dengan maslahat masyarakat, jangan pakai sogokan. Kemudian dalam urusan melamar pekerjaan nyogok, ya. Kepingin jadi PNS biar dimudahkan jalurnya nyogok, jangan, eman-eman. Kalau sampai terjadi dalam kehidupan kita, otomatis rezeki yang masuk kepada kita rezeki yang haram. Kalau sudah uang haram masuk ke dalam diri kita, apa yang terjadi? Ayyumalahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Kata Nabi kita Muhammad, daging manusia yang tumbuh dari makanan yang haram, tempat yang pantas adalah neraka. Artinya tidak ada manusia yang makan makanan haram yang masuk surga, tidak ada. Kecuali taubat, dan itu pun dengan cara taubatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima, ya sudah. Walaupun dia taubat istighfar 1000 kali tapi tidak diterima sama Allah, yang neraka tempatnya. Alangkah banyaknya terkadang orang-orang yang menerima sogokan itu begitu selesai uang habis istighfar. Dengar ceramah gini istighfar, astagfirullah, saya pernah terima sogokan. Nanti giliran ada sogokan lagi ya diterima lagi. Nah, itu pertanda kalau taubat kita yang kemarin tidak diterima. Kalau taubat kita yang kemarin diterima, pasti Allah akan jaga kita untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Nah, termasuk tanda taubat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ringannya tubuh ini untuk melakukan apa yang sudah kita taubati di masa lalu. Kalau kita bertobat dari dalam urusan masalah uang haram, kok ternyata kita terjerumus kembali ke dalam urusan haram, bisa jadi taubat kita yang kemarin belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.